Oke, kita lanjut ke bagian pengantar JavaScript ya teman-teman. Sama seperti pengantar CSS kemarin, di sini hanya sedikit digambarkan bagaimana sih peran JavaScript dalam halaman HTML ya. Dan kurang lebih yang akan kita buat seperti ini. Jadi nanti akan ada form dengan nama depan dan nama belakang ya. Ketika formnya dikosongkan, namun user klik simpan, nanti akan keluar pesan error berupa front name is required dan back name is required. Dan pastikan juga selama teman-teman mencoba kode JavaScript-nya, tab konsolnya di bagian inspect elemen ya, itu dibuka juga. Jangan lupa. Pastikan juga browsernya support dengan JavaScript atau JavaScript dinyalakan ya settingannya, dan sebisa mungkin gunakan browser yang terbaru ya, karena browser-browser yang lama belum tentu support dengan kode JavaScript yang aku tulis. Khawatir ada yang nggak support. Oke, untuk codingannya dan struktur filenya, seperti biasa ya, struktur filenya bisa teman-teman download di deskripsi. Kita mulai dari index.html dulu. Biasanya masih kosongan seperti ini, hanya saja JavaScript dan style CSS-nya sudah di-load. Kemudian di bagian index.js seperti ini, kemudian style CSS-nya hanya ada satu kelas, yaitu text warning. Supaya nanti error message-nya atau peringatan untuk usernya berwarna merah teksnya. Setelah disimpan, dibuka file HTML-nya di browser, kurang lebih tampilannya kosong seperti ini. Ya, dan pastikan juga bagian konsolnya di inspect element juga dibuka. Kalau teks ini tidak muncul, teman-teman bisa lihat di sini ya, itu berarti JavaScript teman-teman bermasalah di browsernya. Ya, silakan ganti browser lain. Atau kalau misalkan teman-teman mau ikutin, aku pakai browser apa, yang aku pakai sekarang pakainya Microsoft Edge. Jadi silakan download aja di internet kalau misalkan teman-teman juga mau pakai Microsoft Edge ya. Oke, kita kembali ke codingan. Kita mulai bikin formnya sekarang. Ya, dari baris ke-8 sampai baris ke-16, silakan teman-teman perhatikan ya. Di bagian formnya kita kasih ID form input, untuk inputnya juga kita kasih front name, dan juga untuk input satu lagi ya, untuk bagian nama belakang kita kasih back name. Di sini sengaja nggak aku kasih name, karena memang pada saat kita belum akan sampai ke tahap itu. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan juga, di input, di sini terdapat tulisan required, ya, atau bisa dibilang property required lah. Kenapa di sini aku kasih property required? Katakanlah kita akan membuat sebuah form yang semua formnya wajib diisi. Ya, jadi sebetulnya di bagian tag input ada yang namanya property required. Tapi property required itu sangat berbahaya. Jadi kemarin kenapa sempat disinggung, jangan pernah percaya dengan user. Kita akan bahas itu sekarang di sini. Ya, silakan teman-teman save dulu kalau udah selesai diketik ya. Setelah di-save, kembali ke browser, refresh, kurang lebih tampilannya sekarang seperti ini. Kemudian kita coba klik simpan, tapi nama depan dan nama belakangnya kita kosongin, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya, akan ada tulisan peringatan yaitu please fill out this field. Ya, oke. Mungkin bisa dibilang ngisi kita udah selesai dong. Kan formnya udah terhandle ya kalau misalkan user nggak ngisi nama depan dan nama belakang. Tapi ada celahnya di sini. Kalau teman-teman buka inspect elemen di bagian elemen, nah sebetulnya required-nya ini itu bisa dihapus oleh user. Oleh karena itu, kita masih harus handle lagi menggunakan JavaScript. Walaupun sudah di-handle oleh JavaScript, kita tetap ya nggak boleh mempercayai sepenuhnya ke klien. Jadi biasakan itu sejak awal ya. Jadi nanti ketika teman-teman membuat sebuah aplikasi, khususnya di bagian back-end, meskipun front-end-nya atau halaman HTML atau halaman depan sebuah aplikasi itu sudah dibuatkan validasi formulirnya atau validasi yang lainnya lah ya, tetap di back-end-nya kasih validasi lagi. Kita nggak boleh percaya sepenuhnya sama user. Sekarang kita bakal handle required-nya ini. Kalau seandainya required ini dihapus, ya teman-teman klik simpan, pasti formnya bakal submit. Ya, kita kembali ke codingan. Kita balik ke index.js ya dulu, supaya teman-teman nanti nggak kaget. Silakan teman-teman coba dulu bikin kodenya dari baris ke-4 sampai baris ke-7. Silakan teman-teman ketik ulang aja dulu kodenya di kode editor teman-teman ya. Kemudian nanti simpan, kemudian nanti kembali ke browser, maka kurang lebih hasilnya seperti ini. Ya. Ketika user mengisi nama depan dan nama belakang, kemudian diklik simpan, maka akan keluar tulisan user klik submit form di konsol pada browser teman-teman. Ya, kenapa seperti itu? Karena di JavaScript tadi kita menggunakan prevent default, ya, bawaan dari parameter event ini. Ya, teman-teman nggak perlu pusing-pusing dulu. Nanti kalau misalkan teman-teman mulai belajar JavaScript, pasti teman-teman bakal ngerti. Tapi yang jelas kurang lebih perilaku dari JavaScript pada browser itu kurang lebih seperti ini. Jadi nanti jangan kaget kalau misalkan ketika teman-teman belajar JavaScript, banyak fungsi-fungsi browser yang tiba-tiba berubah. Jadi nggak gimana semestinya gitu loh. Intinya tidak seperti biasanya lah. Kita lanjut dulu. Sekarang kita hapus yang tadi, tapi teman-teman sisain aja dokumen .getElementById from input yang ini ya, sampai add event listener-nya ya. Pastikan kurung, kurawal, dan kurung tutupnya nggak kehapus. Ya, teliti nih. Ini memang penulisan JavaScript
yang masih murni JavaScript ya, seperti ini. Silakan teman-teman tambahkan lagi kodenya menjadi seperti ini. Diperhatikan ya, jangan sampai salah. Silakan teman-teman pause, ketik pelan-pelan. Ingat, ini ada backtip. Ini bukan tanda kutip ya. Ini aku zoom biar teman-teman kelihatan ya. Ingat, ini backtip. Yang di sebelah angka 1 di belakang tombol escape kalau di keyboard ya, bukan kutip 1. Itu dua hal yang berbeda ya di JavaScript. Silakan dibiasakan ya teman-teman. Setiap kali kita menulis tag HTML di dalam JavaScript, lebih baik menggunakan backtip. Kenapa menggunakan backtip? Karena kalau menggunakan backtip, kita bisa menulis ke bawah seperti ini. Jadi kalau misalkan nanti suatu saat teman-teman mulai bisa pakai JavaScript dan harus menuliskan tag HTML yang panjang, khususnya untuk JavaScript murni ya, maka lebih baik menggunakan backtip. Setelah yang ini selesai, silakan teman-teman save. Kita kembali dulu ke HTML ya. Required-nya sekarang kita hapus. Karena untuk handle pengisian formnya, kalau misalkan user nggak ngisi formnya ya, itu udah di-handle oleh JavaScript yang kita tulis tadi. Ya, silakan di-save, kembali ke browser, refresh browsernya, hasilnya kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan teman-teman coba klik simpan ketika nama depan sama nama belakangnya kosongan atau nggak diisi. Kalau misalkan teman-teman coba ketik nama depannya aja, nama belakangnya nggak diisi, nanti juga sama. Yang keluar hanya backname is required aja. Jadi kurang lebih peran JavaScript di dalam halaman HTML itu seperti ini ya. Dia bisa memanipulasi DOM, kalau tidak salah bahasanya seperti itu ya. Dan penulisannya juga berbeda ya. Makanya di sini aku saranin kenapa teman-teman sebaiknya menggunakan JavaScript eksternal saja. Karena kalau misalkan dicampur dalam satu file HTML, aku yakin makin ngejelimet sih. Jadi kurang lebih penulisan JavaScript itu seperti ini ya. Dan perlu diingat JavaScript itu bahasa pemrograman dan JavaScript itu sekarang udah banyak ya model-modelnya ya. Mungkin untuk saat ini teman-teman berpikir, oh JavaScript hanya bisa di browser. Tapi di zaman sekarang enggak. JavaScript juga bisa berperan sebagai backend. Bahkan kalau teman-teman explore lebih jauh lagi, teman-teman tahu 5M, GTA 5 Online, servernya itu bisa teman-teman setup menggunakan JavaScript juga. Khususnya untuk fitur-fitur codingannya ya, bukan setup full servernya nih. Maksudnya bikin fitur-fitur di dalam server itu gitu. Jadi sampai di sini dulu untuk pengantar JavaScript ya. Kita bakal lanjut lagi ke kesimpulan di video selanjutnya.